Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan membahas materi baru ya, yaitu Liquidity Advance. Jadi di sini kita akan membahas lebih detail lagi tentang liquidity, tapi di sini kita mencoba untuk menggambarkan atau menjelaskan liquidity itu sedetail tetapi sesimpel mungkin. Jadi kita detailnya liquidity dapat, tetapi memahaminya juga mudah. Nanti key point kita, bahasan kita ada 3 ya. Yang pertama itu memastikan yang namanya valid pullback. Nah, yang kedua itu kita menentukan pergerakan itu inducement atau bukan. Dan yang ketiga kita bisa menandai sederhana internal sama external liquidity. Dan bedanya apa gitu ya. Oke, sebelum kita memasuki materi kali ini, buat teman-teman yang lagi belajar trading, baik crypto ataupun forex, kalian bisa cek di kolom deskripsi, itu ada link untuk ebook, kalian bisa download semuanya secara free ya. Dan yang ingin join bisa klik linknya yang crypto maupun yang forex. Oke, kita kembali lagi di topik bahasanya. Yang pertama memastikan valid pullback. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar ya yang namanya valid pullback itu apa. Cuman yang belum tahu, kita akan membahas dari awal lagi ya yang namanya valid pullback. Nah, selama ini kita tahu bahwa sebuah market itu bergerak naik turun seperti ini atau membuat floor baru kalau di market bearish. Nah, ini hanya ilustrasi atau berbentuk garis. Nah, tidak di dalam real chart itu tidak semudah ini dalam menentukan swingnya ya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar untuk memastikan yang namanya valid pullback. Nah, kita di sini belajar valid pullback, itu yang harus diperhatikan adalah yang pertama high dan low sebuah candle. Nah, di sini kita akan membahas yang bullish dulu ya. Nah, jika kita mengatakan sebuah pullback itu valid atau enggak, itu kita lihat dari pergerakan kenaikan candlenya. Nah, misalkan ilustrasinya biar lebih dekat, itu di sini ada sebuah candle ya, misalkan ini adalah bull candle, atau sebenarnya warna candle itu tidak masalah ya. Yang jelas kalau dia buat lebih tinggi berarti itu bullish, yang kalau lebih rendah itu bearish. Nah, misalkan ini ada satu candle, lalu di sini ada candle kedua seperti ini. Kita buat candle ketiganya, lalu candle keempatnya masih lebih tinggi. Nah, candle kelima itu dia rendah. Contoh yang namanya pullback itu dia ada dua gerakan. Kalau di posisi bullish ya, gerakan naiknya itu kita sebut gerakan impulsif. Kalau gerakan turunnya kita sebut sebagai pullback. Nah, tetapi tidak semua gerakan itu valid impulsif dan valid pullback. Banyak trader yang kurang tepat dalam menentukan bagian pullbacknya ya. Nah, ilustrasi sederhananya seperti ini. Candle pertama itu high di sini, low di sini. Candle keduanya itu masih buat high, berarti masih naik dong. Nah, naik. Candle ketiganya itu tidak break antara low ataupun high-nya. Jadi di sini kita akan melanjutkan ke next candle-nya. Next candle-nya apakah naik atau turun. Nah, candle yang terakhir itu masih naik. Yang keempat masih naik. Nah, berarti membuat high baru dong. Nah, high di sini, low di sini. Nah, pada candle kelima ternyata bagian low-nya itu di break. Nah, proses break sebuah candle inilah yang kita sebut valid pullback ya. Jadi di candle 1, 2, 3, dan 4 ini adalah impulsif. Nah, selama low candlenya sebelumnya itu belum di break, maka kita menyebutnya impulsif. Lalu di candle kelima ketika low-nya di break, ini kita sebut sebagai pullback-nya. Nah, lalu cek lagi nih, candle setelahnya itu apa? Kalau candle setelahnya itu masih bearish lagi, berarti pullback-nya masih lanjut. Sampai kapan? Sampai dia membentuk high yang baru gitu.
Misalkan di sini ada high yang baru. Nah, berarti di sini pullbacknya sampai ini 3 candle ini dari atas candle ke-5 dan ke-6, lalu ke-7-nya sudah kembali ke atas lagi, impulsif lagi. Nah, ini adalah posisi di bullish. Kalau di bearish itu sebaliknya. Misalkan di sini kalau kita mau cek bearish ya, kita buat sederhana dulu. Di sini ada sebuah candle 1, lalu ada candle 2, lalu di sini ada candle ketiga, lalu ada candle keempat, dan terakhir ada candle kelima. Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa dari candle pertama ke candle kedua itu masih lebih rendah. Candle ketiga itu berada di dalam range candle kedua. Nah, ini adalah inside bar ya. Maka di candle ketiga ini tidak ada proses valid pullback. Nah, ketika di candle keempat itu low baru tercipta. Nah, di candle kelima ini adalah low dan high-nya, dan candle kelimanya itu break high candle keempat. Nah, berarti candle 1, 2, 3, dan 4 ini masih kita anggap sebagai satu impulsif. Begitu wick-nya ditembus, maka menjadi pullback. Nah, itulah bedanya. Jadi ketika turun lalu pullback, nah kita lihat nih selanjutnya dia buat apa. Kalau masih dia buat low baru, nah dia akan melanjutkan impulsifnya lagi. Berarti di sini kalau dia sudah low baru ya, berarti di sini pullbacknya cukup di sini, lalu dia melanjutkan impulsif lagi. Kapan impulsif ini selesai? Yaitu ketika candlenya itu di break high-nya gitu. Misalkan ada high break di sini, nah ini impulsifnya selesai, dia ganti pullback dulu. Nah, jadi catatan kita adalah ketika pergerakan bullish itu impulsifnya naik dan pullbacknya turun. Kalau di pergerakan bearish itu impulsifnya turun dan pullbacknya naik. Jangan sampai kebalik ya. Nah, oke, sekarang untuk pullback kita sudah selesai. Kita akan coba cek di chartnya ya. Nah, gimana biar teman-teman tahu yang namanya pullback itu seperti apa. Nah, kita akan mulai dari sini ya. Kita di candle M15. Kita start di sini. Ini adalah high. Nah, ini di break. Candle kedua ini adalah high dan low-nya. Nah, candle ketiga dan keempat itu inside bar. Jadi tidak ada trend di sini. Nah, candle kelima buat low baru lagi. Nah, berarti di sini kita tahu ya bahwa market dari atas ini masih membentuk impulsif gitu ya. Impulsif bearish ya. Nah, terus kita cek next candle-nya gimana. Kalau ada candle yang tipis aja dia break, maka kita bisa anggap itu sebagai pullback. Nah, berarti dari atas ini impulsif lalu pullback. Nah, di candle pullback ini nextnya gimana? Nextnya ternyata buat low baru. Berarti pullbacknya cukup di sini. Kita akan melanjutkan impulsif lagi. Nah, ke sini. Lalu di sini kan ada kenaikan nih. Nah, tetapi lihat. Ini adalah inside bar. Maka ini tidak dianggap sebagai pullback. Berarti dari atas ini dia lanjut ke bawah terus. Nah, ternyata masih sepanjang ini masih satu kesatuan impulsif. Kira-kira sampai mana? Nah, jawabannya adalah impulsif ini terus sampai yang sini. Nah, yang hijau ini teman-teman bisa cek bahwa candle hijau ini dia melewati high-nya. Nah, berarti di sini ada pullback nih. Begini. Nah, next candle pullback-nya gimana? Oh, ternyata dia masih buat low baru. Berarti dia kembali melanjutkan impulsifnya. Nah, dari sejauh ini kita sudah mendapatkan wave-nya itu ternyata ada impulsif, ada pullback, lalu impulsif lagi, ada pullback, dan ada impulsif lagi di sini. Nah, ini adalah alur dari pergerakan yang bearish ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman udah bisa ya menentukan yang valid pullback. Nah, sekarang kita akan mencoba yang di posisi bullish-nya ya. Nah, kita coba cek di posisi bullish-nya. Nah, kita start dari sini ya. Nah,
Kita mulai dari sini. Nah, di sini candlenya masih buat high baru. Nah, buat high baru di sini. Candle ketiga itu inside bar. Jadi kita tidak anggap. Candle keempat masih buat high. Candle kelima buat high. Nah, candle ke-6 muncul bearish, dia break low. Ini adalah pullback pertama kita. Jadi gambarnya adalah kita punya impulsif naik karena bullish ya. Lalu di sini ada pullback. Nah, setelah pullback terjadi, market masih membentuk high baru. Nah, di sini high baru tercipta, lalu high lagi, high lagi, high lagi, sampai di sini low-nya terbentuk. Berarti dari sini kita bisa melanjutkan ke atas ini. Nah, karena ini adalah low pertama kali yang terbentuk, maka inilah pullback-nya. Jadi ini pullback. Nah, karena candle low yang ini di break hijau yang ini, berarti dari sini kita melanjutkan kenaikannya. Nah, ini ada candle bearish, tetapi wick-nya masih di atas, bawahnya gagal. Berarti ini belum pullback ya, masih ke atas. Nah, pullback-nya di mana? Pullback-nya ketika low-nya di break. Nah, ingat tadi kuncinya pullback di market bullish terjadi di penurunan gitu ya. Berarti pullback-nya bukan di candle merah, tetapi di candle hijaunya ini. Nah, ini pullback-nya di sini. Lalu di sini kelihatan impulsif sampai dia bentuk low. Nah, di sini pullback. Setelah pullback, dia naik ya. Cuman di sini hanya internal move. Tetapi kita coba gambarin nggak apa-apa biar jelas. Di sini dia mencoba impulsif lagi, tetapi kemudian di candle sebelumnya dijebol lagi nih. Jadi dia malah buat turun. Nah, buat turun di sini, setiap ada candle yang di break high-nya, maka itu kita tandai sebagai impulsif. Nah, tapi di break bawah lagi. Nah, seperti ini ya. Sampai selanjutnya di sini. Nah, candle sebelah ini ternyata kan inside bar nih. Ya udah, berarti kita melanjutkan. Dari sini kita lanjutin sampai kita ketemu candle yang di break high-nya. Nah, di sini dia pullback-nya. Ini adalah contoh valid pullback di sebuah market. Dan teman-teman wajib ingat ya, yang namanya pullback itu satu time frame, satu analisa gitu. Ketika kita trading smart money, misalkan teman-teman menandai wave-nya gitu ya, impulsif dan pullback-nya, itu jangan loncat-loncat time frame. Gunakan satu time frame aja untuk mengetahui struktur naik dan turunnya market. Kita lanjut ke bagian kedua ya, yaitu inducement. Nah, inducement ini apa gitu? Jadi sebenarnya pada market ada area yang seolah-olah menunjukkan bahwa area tersebut sudah reversal marketnya gitu. Nah, tujuan inducement ini adalah pergerakan dari liquidity untuk memancing retail. Nah, kuncinya di situ. Teman-teman ingat aja kalau inducement itu memancing retail untuk masuk ke market lebih dulu. Nah, inducement ini juga bisa terjadi di bullish dan bearish ya. Nah, kunci yang lain yaitu inducement adalah pullback pertama. Nah, pullback pertama setelah market membuat high atau low baru. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan di sini market naik, lalu pullback, lalu naik lagi. Nah, pullback pertamanya inilah yang kita sebut sebagai inducement. Nah, apakah inducement itu pasti diambil? Jawabannya tidak ya. Kadang walaupun inducementnya di sini, ketika market pullback, dia melanjutkan kenaikannya langsung. Nah, kalau posisinya seperti ini, inducement yang di sini ya, itu pindah ke atas. Kenapa? Karena ini adalah high terbarunya gitu ya. Nah, tadi catatan kita bahwa inducement itu adalah pullback terdekatnya. Pullbacknya di sini. Nah, berarti inilah yang jadi inducementnya. Nah, ketika inducement sudah diambil, maka disitulah kita mencari potensi untuk melakukan buy. Nah, walaupun ini seolah-olah seperti Quasimodo ya atau HNS. Nah, inilah nanti kita akan belajar menentukan bagaimana inducement dan bagaimana itu kalau itu CH yang asli gitu. Nah, ini adalah kondisi di market bearish gitu ya. Jadi ini inducementnya di bawah. Ini bullish. Nah, kalau yang bearish itu posisi inducementnya ada di atas, di swing high gitu ya.
Nah, misalkan di sini ada penurunan, impulsif, pullback, impulsif lagi, pullback lagi, terus ada impulsif lagi. Nah, kalau marketnya seperti ini, pullbacknya di ini pullback, ini ada pullback 1, ini ada pullback kedua. Nah, kira-kira inducementnya di mana? 1 apa 2? Nah, bagi teman-teman yang menjawab 2, itu sudah tepat ya. Kalau masih menjawab 1, berarti belum paham konsep yang tadi kita bahas, yaitu setiap kali struktur baru tercipta, maka inducement juga ikut pindah. Karena inducement adalah pullback pertama gitu ya. Nah, kita langsung saja contoh yang di chart biar tidak bingung ya. Nah, ini teman-teman di sini bisa cek. Ini market, misalkan ini ada impulsif, lalu dia turun lagi. Nah, lalu dia buat pullback lagi dan turun lagi. Lalu pullback dan turun. Nah, di M15 gold ini inducementnya yaitu di pullback terdekatnya, yang mana itu ada di sini. Nah, ini adalah IDM. Nah, untuk area ini saja ini sudah cukup kita anggap sebagai inducement. Karena ini adalah pullback pertamanya gitu. Nah, apa sih gunanya kita nandain inducement gitu? Nah, ketika inducement atau area jebakannya itu udah diambil, kita bisa mengasumsikan bahwa low yang ini itu sudah menjadi valid low. Nah, ini bisa menjadi batas kita nih. Nah, selama batas bawah kita tidak di break, maka marketnya ada potensi untuk naik gitu ya. Kita contohkan lagi, berarti ini adalah inducement. Nah, sekarang kita coba cari inducement di posisi bullish. Nah, di sini naik, turun, impulsif, pullback. Nah, ini sidebar berarti tidak ada tren, berarti kita langsung impulsif, pullback, impulsif, pullback, impulsif, pullback. Nah, pullback pertamanya itu di sini. Nah, di area kecil ini itu sudah di sweep nih, diambil. Nah, inilah inducementnya. Nah, biasanya teman-teman yang kurang paham ya, bisa tertipu kalau inducementnya ada di bawah sini atau bahkan malah di bawah sini. Nah, ini bukan inducement ya, karena ini hanya inside bar. Nah, gitu ya. Ini adalah cara dalam kan inducement. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman masih merasa materinya terlalu ribet, bisa diulang 2 atau 3 kali ya untuk memahami bagaimana inducement itu terjadi. Nah, kita kembali ke poin ketiga, yaitu internal versus external liquidity. Nah, teman-teman bisa cek di sini kita ada H1 ya pada chart gold. Nah, di sini pergerakan terakhir ini nih. Nah, yang ini, lalu di bawah sini ada yang ini. Nah, ini adalah wave atau internal structure terdekatnya kita gitu. Nah, yang dimaksud dengan internal liquidity itu adalah area liquidity yang berada di dalam area ini. Nah, di area sini sampai sini ya. Nah, di pergerakan ini, nah di dalam inilah swing yang tercipta atau liquidity yang terbentuk itu menjadi internal liquidity. Contoh yang paling kelihatan itu yang pertama adalah ada liquidity di sini. Nah, atau di sisi bawah sini ya. Nah, ini juga menjadi sebuah liquidity nih. Nah, ini menjadi internal liquidity-nya. Lalu untuk bagian atas atau BSL-nya, nah ini kita punya di sini yang terlihat sebagai liquidity. Nah, itu adalah jenis-jenis internal liquidity yang ada di dalam pergerakan market terakhir. Lalu untuk eksternalnya itu berarti adalah sebuah liquidity yang ada di luar dari pergerakan sekarang gitu ya. Berarti kalau misalkan kita di atasnya ini, berarti di sini ada eksternal liquidity-nya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.